Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. الله افتح علينا فتوح العارفين أما بعد. Selamat datang kepada jamaah semuanya dalam lanjutan kajian kita, kajian fikih Muqaddimah Hadramiyah. Alhamdulillah sekarang udah pertemuan ke-12, udah sampai masuk 3 bulan sekarang. Alhamdulillah Allah masih ngasih rahmatnya sehingga kita masih istiqomah dalam mengaji kitab fikih ini. Sekarang udah lewat 3 bulan. Alhamdulillah. Oke, mungkin tidak akan banyak kata-kata mukadimah, langsung saja. Sekarang kita udah masuk ke pasal yang baru. Pasal baru yaitunya tentang wudhu. Nah, ini inti sebenarnya taharah inilah wudhu. Karena yang keseharian kita 5 waktu dari bangun tidur sampai tidur, kita mengajarkan perintah Allah itu wajib salat 5 waktu. Itu tidak lepas dengan wudhu. Nah gitu. Yang mana sih dalam Miftahul Jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Jadi kunci untuk masuk surga itu adalah salat. Yang pertama di situ adalah salat. Dan yang salat itu, kunci untuk salat yaitu adalah bersuci. Ya, sebagaimanapun kita rajin salat, tapi kalau cara kita bersuci, cara kita taharah tidak benar, itu artinya lagwun, kosong, percuma saja gitu. Kita beramal tapi tidak ada ilmu. Oke. Berarti permasalahan air udah habis dari masalah taharah sama masalah bersuci. Sekarang kita masuk ke maqasid taharah. Jadi tujuan dari taharah, tujuan dari kita bersuci itu ada 4 maqasid. Jadi maqasid itu maksudnya tujuan. Untuk apa kita mempelajari air, mengetahui air ini berubah atau tidak, mustakmal gitu, najis. Tujuannya ada maqasid. Jadi maqasid taharah itu ada 4. Yang pertama ada untuk wudhu, ya wudhu. Yang kedua untuk tayamum. Yang ketiga untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Yang keempat untuk mandi, mandi wajib. Misal wudhu itu tidak terlepas dari kalau wudhu itu tidak terlepas dari air. Dan selanjutnya yaitu adalah mandi. Mandi itu juga tidak terlepas dari air. Dan juga menghilangkan najis itu tidak juga terlepas dari Oke, lanjut. Mungkin sebelum masuk kita ke bab baru, ke pasal baru, bab wudhu, mungkin lebih bagusnya ya kita ulanglah dari awal sebentar, 10 menit lah, berapa menit. Kita ulang dari taharah sebentar, itu kesimpulan atau poin-poin besar aja. Mungkin ada yang mencatat sesuai nggak dengan catatannya gitu. Mungkin dari awal ada yang hadir sampai pertemuan ke-12 sekarang. Mungkin kita ulang dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan ke-12 ini, kesimpulan besarnya saja. Mungkin untuk mengulang-ulang kaji.
Lancak aja itu kan dek baulang. Oke, jadi kita kemarin awal pertemuan di hari pertama, ya pertemuan pertama, kita membahas tentang taharah. Yang taharah itu adalah bersuci. Yang mana kalau bersuci itu kan tidak lepas dari air. Kita bahas air gitu. Tidak terlepas dari air. Jadi air, macam-macam air atau pembagian air yang boleh kita menghilangkan hadas atau najis, itu ada 7. Yang pertama boleh dengan air langit atau air hujan. Yang kedua air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Jadi ketujuh air ini boleh kita untuk menghilangkan hadas, ya seperti berwudu atau untuk menghilangkan najis. Maka boleh dengan air yang 7 ini. Oke. Jadi itu di pembagian air, macam-macam air. Kemudian sekarang pembagian air dari segi hukumnya. Ya karena ada air hukumnya kita pakai haram. Ada makanya makruh. Ada yang boleh gitu. Jadi yang pertama, ada air itu suci mensucikan, tapi tidak makruh kita makainya. Nah, itu namakan dengan air mutlak. Suci dan mensucikan. Air itu suci, mensucikan, bisa menghilangkan hadas, dan tidak makruh kita memakainya. Maka itu namanya air mutlak. Gitu. Yang kedua adalah suci, mensucikan, bisa mensucikan air tersebut, bisa menghilangkan hadas, tapi kita menggunakannya makruh. Gitu. Kita menggunakannya makruh. Yang ketiga, ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah air itu mustakmal. Dia itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Maksud tidak bisa mensucikan sini adalah tidak bisa kita pakai untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis. Oke. Dan yang kedua adalah air al-mutaghayyir, air yang berubah gitu. Air yang berubah, maka kita tidak bisa menghilangkan hadas atau najis. Yang keempat, yaitu air najis. Oke. Dari sekian banyak air, ada namanya air mutlak, ada air yang makruh dipakai, ada air itu yang mustakmal, ada air mutaghayyir atau yang berubah, dan ada air itu najis. Oke. Oke. Ya, dari sekian banyaknya air tadi di segi hukumnya, ada hukumnya yang mutlak. Kalau mutlak, itulah air yang boleh kita untuk bersuci. Jadi selain itu tidak boleh. Misal air mustakmal, air mutaghayyir, air najis. Maka yang semua itu kita tidak sah kalau kita gunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Oke, kita rincikan satu-satu. Air mutlak. Yang air mutlak yang kita katakan kemarin itu adalah al-ma'u bila qaidin lazim. Air itu tidak ada punya kait. Misalnya yang kita contoh kemarin air susu. Kalau air susu itu ada kait susunya. Air teh ada kaitnya adalah tehnya. Jadi air sama teh itu tidak bisa dipisahkan. Itu nama yang dimaksud dengan kait lazim. Kait yang wajib gitu. Air teh gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan teh sama air. Mungkin ada orang mengatakan, ini air apa gitu. Ini apakah kita bisa mengatakan itu air? Air saja gitu, air. Tidak, pasti harus kita sebutkan tehnya, air teh atau air susu. Itu dikatakan dengan air mutlak atau al-ma'u bila qaidin lazim. Jadi yang air mutlak itu yang tidak ada kaitnya itu. Gitu. Oke. Oke, kalau begitu al-ma'u bila qaidin lazim, kalau kita katakan tadi air teh atau air susu, itu kan ada kait air sama teh atau air sama susu.
Bagaimana sekarang kalau contoh kita air laut? Aduh. Oke. Yang kedua itu tadi nama air mutlak, yaitu air yang tidak ada kait lazim, yaitu tidak ada kaitnya yang mewajibkan, seperti kita contohkan tadi. Yang kedua adalah air mutaghayyir. Air itu bisa kita katakan air itu mutaghayyir, air itu berubah, ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah kalau memenuhi 4 syarat ini baru kita katakan air itu mutaghayyir atau air itu berubah. Yang pertama adalah suci tidak mensucikan. Nah, kita ambil sini contoh adalah air teh. Air teh misalnya contoh sini. Jadi air teh itu suci, bisa kita minum, bukan najis. Oke. Yang kedua tidak mensucikan. Air teh itu tidak mensucikan. Dia itu tidak bisa menghilangkan hadas. Itu. Jadi air teh masuk yang syarat yang pertama adalah suci tidak mensucikan. Yang kedua adalah fahish. Perubahan di air teh itu banyak. Fahish artinya banyak. Oke, kita keluar dulu. Oke, oke.
Oke. Kita lanjut, Bang. Halo, tes. Jelas, Bang? Oke. Berarti udah jalan ya, Bang? Oke, sip. Deh, lanjut. Jadi yang pertama tadi kan pembahasan masalah hukum air. Jadi ada air itu air mutlak. Jadi yang air mutlak al-ma'u bila qaidin lazim. Air yang tidak ada kaidnya. Yang seperti kita sebutkan tadi bahwa misal air teh. Harus wajib menyebutkan tehnya gitu. Oke. Selanjutnya adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka baru air itu kita katakan mutaghayyir. Maksudnya kalau air itu sudah mutaghayyir atau berubah, maka kita tidak sah menghilangkan hadas dengan air tersebut atau menghilangkan najis. Ya, oke. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama, kita kategorikan air itu mutaghayyir. Kalau terpenuhi 4 syarat ini baru air itu mutaghayyir. Kalau tidak, berarti air itu masih mutlak. Masih bisa untuk digunakan menghilangkan hadas. Yang pertama adalah suci tapi tidak mensucikan. Oke. Yang kedua, fahish. Fahish ini maksudnya banyak. Perubahannya banyak. Yang ketiga, mukhalid. Mukhalid ini adalah yang mana ajza-ajzanya itu bercampur dengan air yang tidak bisa dipisahkan. Itu mukhalid. Yang keempat adalah yustaghna al-ma' anhu. Yang mana air itu yustaghna anhu al-ma'. Yang mana air itu bisa dipisahkan dengan sesuatu tersebut. Contoh kita ambil air teh. Air teh itu yang pertama kita katakan air teh itu adalah air mutaghayyir. Apakah memenuhi 4 syarat ini? Coba kita coba sasarannya satu-satu. Air teh. Air teh itulah suci tapi tidak mensucikan. Oke, masuk syarat yang pertama. Yang kedua fahish. Yang mana air teh itu kan pas kita masukkan teh, itu kan berubahnya banyak. Akhirnya merubah warna air yang tadinya bening kemudian menjadi merah atau kuning gitu. Itu kan perubahannya banyak, fahish. Yang kedua adalah mukhalid. Yang mana zat-zat itu kan bercampur sama air, tidak bisa dipisahkan. Yang keempat adalah yustaghna al-ma' anhu. Yang mana yustaghna ma ini yang mana teh sama air itu kan sebenarnya tidak membutuhkan, Yang mana kita hanya hanya kita saja yang butuh memasukkan teh sama mencampurkan teh sama air. Oke. Jadi kalau masalah yustaghna ini nanti kan kalau ada masalah air lumut gitu atau air belerang. Air belerang itu kan atau ikaruah, itu kan air itu berubah. Apakah kita katakan air itu mutaghayyir? Oh, tidak. Karena air itu tidak bisa dipisahkan. Air karuah, air belerang, itu memang situ jalur air tersebut. Tidak bisa kita katakan itu yustaghna ma'anhu. Kalau air teh sama teh itu orang itu tidak bersama, hanya kita saja memasukkannya. Tapi kalau air belerang memang udah situ jalurnya gitu. Jadi kalau kita berwudu mandi wajib dengan air belerang atau air keruh itu sah. Oke. Itu tidak dikatakan itu mutaghayyir karena tidak memenuhi syarat yang 4. Tapi kalau air teh itu memenuhi 4 syarat yang tadi. Yang ketiga adalah air makruh. Kalau air makruh, tetap boleh kita berwudu atau menghilangkan hadis dengan air tersebut, akan tetapi hukumnya makruh. Oke. Kalau air makruh ada 3 syarat. Kalau air itu kalau air makruh itu contoh air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Jadi air yang kita katakan air itu musyammas memenuhi 3 syarat gitu. Air itu kita katakan musyammas, air yang itu kita katakan dipanaskan oleh matahari harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah di kawasan panas. Ya, di kawasan panas maksudnya kayak di luar negeri gitu kan. Di Maroko gitu. Kalau di Mesir itu juga tidak termasuk di kawasan panas. Karena di Mesir tuh panasnya masih belum dikatakan di kawasan panas. Oke.
Ya kayak musim panas ya, di kawasan panas lah, misalnya di Maroko atau di mana lah gitu. Yang kedua, terjadinya itu di musim panas. Dan yang ketiga, fi ina imun tabi', yang mana air itu terletak di apa tuh, di bejana besi gitu. Bejana besi, jadi muntabi' itu adalah di bejana-bejana yang ya besi atau baja gitu. Kalau di sinar matahari itu air itu akan mengeluarkan kayak zat-zat apakah itu karet apa tuh, kuning-kuning gitu. Itu kalau kita pakai wudhu itu, yang mana yang kuning-kuningnya itu akan ada mudaratnya ke kulit kita. Itu. Kalau terpenuhi 3 syarat, maka baru kita katakan itu musyammas gitu. Kalau kita pakai juga, hukumnya makruh, tetap sah kita menghilangkan hadas atau menghilangkan najis dengan air tersebut. Oke. Yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal ini ada 4 kriteria. Air itu kita katakan air mustakmal harus memenuhi ada 4 kriteria. Kalau ada salah satu dari 4 ini, maka air itu kita katakan air mustakmal. Oke. Kriteria yang pertama adalah yang mana air tersebut tidak sampai 2 kulah. Ya. Kalau kita katakan kemarin, kalau yang 2 kulah itu kalau kita bentuk dengan bak, jadi panjang lebar bak itu adalah 77,25 cm. Jadi panjangnya, lebarnya, segi empatnya gitu kan. Jadi panjang itulah 7,77 cm, 25. Jadi kalau misalnya penuh bak itu, maka itu telah kita katakan 2 kulah itu. Kalau misalnya bulatan, ukurannya adalah dalamnya, kalau kayak sumur gitu. Kalau kita misalnya di rumah buat sumur, panjang ke dalamnya adalah 123,6 cm. Ya, 1 meter lebih lah dikit gitu. Kalau bulatannya itu adalah 61,834 cm. Ya, lebih asalnya lebih bagusnya kalau kita ya buat bak kecil di rumah. Ya, kalau segi 4 gitu kan ya. Buat 1 meter, dalam 1 meter, lebar 1 meter gitu. Kita bisa membedakan. Misal ntar kalau bak ini penuh, masuk najis atau bekasan wudhu kita masuk ke air tersebut, maka itu tidak dikatakan mustakmal karena itu sampai 2 kulah. Kecuali nanti kalau najis masuk dan merubah sifat yang 3, rasanya, baunya, yang 3 sifat tersebut, maka air tersebut ya dikatakan mustakmal. Kalau dikatakan mustakmal berarti tidak boleh kita gunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Tuh. Yang kedua adalah bekasan taharah fardu. Ya. Jadi kalau kita ketika ambil wudhu, ketika kan rukun wudhu nanti kita bahas itu kan ada 5. Rukun wudhu itu ada 6. Ya ada 6 kan. Ya, yang pertama kan ada niat, yang kedua basuh wajah. Ketika basuh wajah, yang dikatakan rukun itu adalah basuh yang pertama. Jadi ketika kita basuh wajah, pas basuh wajah gitu kan, ada air yang pertama turun. Itulah air mustakmal namanya. Itu basuh yang pertama. Kan kita di basuh wajah atau basuh anggota wudhu kan disunahkan 3 kali. Yang wajib itu hanya 1 kali. Kalau basuh kedua, ketiga, basuh wajah, kemudian kita tampung sama air, sama ember gitu, maka itu bukan mustakmal. Yang katakan mustakmal adalah air basuh yang pertama. Oke. Itu yang kedua kriterianya. Yang ketiga adalah berpisah dari anggota tubuh. Oke. Berpisah dari anggota tubuh. Yang keempat adalah orang niat mengambil air tersebut tidak ada pakai niat i'tiraf. Yang kelima, bagian air itu adalah air najis. Ya. Kalau air najis, ya tidak bolehlah kita menggunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Memang najis. Air itu mutanajis. Air yang asalnya suci dan mensucikan, air mutlak, kemudian masuk najis, ya maka air itu mutanajis. Oke. Habis itu kita kemarin juga membahas tentang masalah ijtihad. Ya, masalah ijtihad kalau ada di kamar mandi kita ada 2 baskom yang mana kedua itu mirip, misalkan warnanya pink sama pink keduanya. Dan tadi kita misalkan pagi tadi kita
ada masukkan baik itu bekasan wudhu kita ke dalam air, satu ember tersebut atau najis, kemudian kita mau ambil wudhu ntar jam 2, kemudian kita lupa yang mana yo, yang mana tadi ember yang dimasuki najis atau air yang bekasan wudhu, kan kita lupa misalnya, tidak tahu, lupa. Maka yang kalau di situ maka boleh kita ijtihad, kita pilih antara dua itu. Kemudian masalah kemarin adalah masalah bejana. Ya, kalau bejana kita terbuat dari emas, ini masalah bejana ya. Bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka itu hukumnya haram kita simpan gitu. Kalau kayak ya ke emas batang, itu tidak apa-apa. Ini masalah bejana. Kalau ada piring kita terbuat dari emas, piring atau sendok atau apa lagi itu, mungkin tuh rumah kita kan terbuat dari emas semua, itu hukumnya haram. Kemudian yang terakhir kemarin masalah siwa. Kalau masalah siwa itu yang kita sebut kemarin, ada hukumnya adalah hukumnya sunat biasa, yaitu fikuli halin, ya disunatkan kita setiap keadaan, setiap apapun keadaannya kita disunatkan untuk bersiwak. Ya, kalau bersiwak ini tidak difokuskan saja kepada ya kayak di minum Pepsodent atau odol. Ya, boleh dengan ya yang dianjurkan dengan kayu siwak. Tapi ada yang disunat muakkad, ya seperti kita mau sholat, mau zikir, baca Al-Quran, mau basuh rumah, itu hukum siwaknya adalah sunat muakkad. Kalau sunat muakkad berarti anjurannya lebih kuat gitu kan, hampir sampai ke wajib. Itu namanya sunat muakkad. Itulah pembahasan kita dari pertemuan awal sampai pertemuan yang 11 kemarin. Mungkin insya Allah sekarang yang pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang masalah wudhu. Mungkin bagi jamaah antara yang menanya masalah yang telah berlalu, maksudnya dari taharah sampai permasalahan yang siwa, mungkin silahkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, pembahasan wudhu. Ya, pembahasan wudhu yang kita katakan di awal tadi bahwa wudhu itu adalah yang maqasid taharah. Tujuan dari taharah itu adalah wudhu. Jadi maqasid taharah itu ada 4 yang kita sebutkan tadi. Yang pertama wudhu, yang kedua tayamum, ketiga menghilangkan najis, yang keempat mandi. Itulah tujuannya taharah. Dan itulah tujuan kita mempelajari macam-macam air dan macam-macam hukum air. Karena ya kalau misalnya kita mandi wajib kan, siap ya misalnya maaf cakap, kalau perempuan itu habis ya haid kan mandi wajib. Kalau mereka mandi dengan air mustakmal ya itu udah sah mandinya. Atau laki-laki habis junub gitu, janabah, ya mimpi basah, ihtilam. Kalau mereka ya, mandi dengan air mustakmal atau air mutaghayyir, ya tidak sah mandinya. Karena yang sah itu mandi atau menghilangkan najis atau hadas itu dengan air mutlak. Jadi sekian yang banyak tadi kita sebutkan bahwa air yang tidak boleh kita gunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, itunya ada 4. Yang pertama adalah air mutaghayyir, tidak boleh. Yang kedua, air mustakmal, tidak boleh. Yang ketiga, air mutanajis, tidak boleh. Yang keempat nanti ada itu masalah ma'iat gitu. Ma'iat misalnya kalau ma'iat ini adalah zat cair yang selain air. Ya kayak susu, kayak bensin, solar gitu kan. Zat cair selain air. Itu dinamakan dengan ma'iat. Kalau ma'iat itu dimasukin najis, ntar gimana hukumnya? Sebagaimana kita jelaskan kemarin. Oke. Itu masalah air gitu kan. Itu tujuannya kenapa masalah air itu pertama dibahas di kitab taharah, biar nanti pembahasannya, karena masalah kitab taharah itu ya masalahnya ya berkaitan dengan air semua. Wudhu itu air. Ntar masalah ngusap sepatu air, masalah mandi air, masalah mandi wajib itu air, masalah istinja, cebok, membersihkan kemaluan kita habis ya buang hajat, itu air juga. Masalah haid, air juga. Nah, itu. Jadi masalah kita taharah, pembahasan terakhirnya adalah masalah perempuan, masalah haid gitu. Itu semuanya berkaitan dengan air semuanya. Karena itulah ulama itu membuat masalah air yang pertama. Karena masalah air itu agak ditekankan, agak
ya penjelasan ya agak apa itu dijelaskan sekali gitu, karena yang ke depannya itu semua berkaitan dengan air. Contoh sekarang masalah wudhu itu semuanya masalah air. Oke. Kalau masalah wudhu, ya mungkin dari sebagian kita ada yang punya PDF-nya atau ya ada sebagian yang tidak, mungkin yang di grup ada PDF-nya dikirim. Kita memakai kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah nama fikihnya. Biasanya kalau kebanyakan kita di Indonesia maka kitab fikih itu semisal kayak Bejuri. Tapi sekarang saya memakai kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah. Itu pengarangnya atau muallifnya itu ulama Yaman. Mungkin kita baca dulu. Jadi Muqaddimah Hadramiyah ini adalah yang kita bahas, yang kita baca sebelumnya itulah matan. Jadi kitab itu adalah namanya matan, bukan mantan ya, tapi matan gitu, bukan mantan. Jadi ada di kitab itu ada matan. Ya, matan itu kayak pembahasan secara global gitu. Itu namanya ya mungkin apalah istilah bahasa kerennya gitu, bahasa Indonesianya. Ya kalau bahasa Arabnya itu matan, bukan mantan tapi matan. Yang kedua ada namanya syarah. Syarah itu maksudnya adalah penjelasan dari matan tersebut. Ya, kemudian di syarah itu ada tingkat yang ketiga namanya hasiyah. Kalau hasiyah itu adalah penjelasan dari syarah tersebut. Jadi syarah itu juga dijelaskan, itu nama hasiyah. Kalau sekarang kita baca itu matan, yang pertama sekali. Nanti kalau tidak ada di PDF itu pembahasan kita yang kita baca, berarti saya mengambilnya di syarahnya atau di kitab-kitab yang lain. Jadi saya gabungkan gitu. Itu masalah kitab. Oke, kalau yang saya baca sekarang itu Muqaddimah Hadramiyah. Matannya namanya Muqaddimah Hadramiyah matannya. Karena kalau syarahnya itu namanya Busra Karim. Oke. Tidak penting sekali. Kita baca dulu ya matannya ya. Matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa masyayikhi fid dharaini amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Jadi fardu wudu ada 6. Al-awwalu, yang pertama fardu wudu adalah niyatu raf'il hadathi awit taharati lis-shalah aw nahwi dzalik inda ghuslil wajah. Adalah yang pertama itu niat menghilangkan hadas atau niat at-taharah suci untuk sholat atau seumpama demikian ketika membasuh wajah. Jadi kalau niat ketika wudhu itu mulainya adalah ketika membasuh wajah, karena yang masalah cuci tangan masuk kedua telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung itu hukumnya sunat. Oke. Jadi dalam wudhu itu adalah mustamil alal arkan wal mandubat. Jadi di masalah wudhu ada di situ masalahnya ada yang rukun, ada yang sunat. Nah, jadi bisa kita bedakan mana yang rukun, mana yang wajib. Oke. Pembahasan yang pertama. Jadi dalam masalah wudhu ada berapa permasalahan. Ya, dalam masalah wudhu ada masalah pertama yang kita bahas adalah pengertian. Nanti yang kita bahas pertama adalah pengertian wudhu, yang kedua fardu wudhu, yang ketiga syarat wudhu, yang keempat sunnah wudhu, yang kelima makruh yang ada dalam wudhu, yang keenam adalah membatalkan wudhu. Insyaallah kita bahas. Berarti sekarang yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian wudhu. Kalau pengertian wudhu, inilah. Kok inti kajian gini kan, berarti
Wudhu. Selama kan kita tahu wudhu kan. Yang wudhu itu sebenarnya apa sih gitu. Wudhu logatan. Kalau wudhu secara bahasa, etimologi ya. Wudhu secara bahasa, logatan adalah al-hasnu wal jamal. Ya, wudhu secara bahasa adalah ya indah atau bersih. Jadi wudhu secara bahasa jamal wal hasan. Jadi ya bersih atau indah. Itu wudhu secara bahasa. Tapi kalau secara syar'an, secara syarak yang menentukan apa yang maksud dengan wudhu tersebut adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin gitu. Suatu nama membasuh anggota yang dikhususkan biniyatin makhsusah, dengan niat yang ditentukan juga, ala wajhin makhsusah, dan cara-cara yang tentu juga, dengan cara yang khusus. Ya maksudnya kan ditentukan, yang basuh wajah, basuh tangan gitu kan, basuh rambut, telinga, basuh kaki. Itu jadi yang katakan secara syarat adalah ismun li a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Itu definisi wudhu secara istilah atau syarak lah. Yang kedua, ada orang mengatakan apa sih perbedaan di antara wudhu dengan waduk? Ada tulisannya, kalau kita kan kita biasa dengar kan wudhu dengan dhammah waw, wudhu. Jadi kalau tulisan bahasa Arabnya waw, dot, waw dan hamzah. Wudhu dengan dhammah waw. Itu yang kita bahas tadi adalah wudhu. Apa perbedaannya? Kalau yang dengan ajal adalah wudhu dengan dhammah waw, bukan dengan patah waw. Bukan wudhu tapi bacaan wadhu dengan patah waw. Apa maksudnya adalah kalau dengan patah waw kita baca wadhu, artinya adalah ismun lima il wudu'i gitu. Jadi yang dikatakan wadhu adalah ya air itu. Air itu. Jadi ismun lima il wudu'. Air yang kita pakai itu namanya wadhu. Wadhu. Kalau yang wudhu ya, kalau dhammah waw wudhu itu namanya ismun lil fi'li. Yang kita fi'liyah kita, pekerjaan kita, itu dengan namakan wudhu. Basuh wajah, menggerakkan tangan, basuh telinga, kaki, itu namanya wudhu. Oke. Itu dengan dhammah waw. Sip. Selanjutnya, kelebihan atau fadilah wudhu itu apa? Fadilahnya apa gitu? Kita kan wudhu, tahu wudhu semua kan tiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur kan wudhu. Fadilahnya apa? Dari hadis Nabi SAW mengatakan man tawaddo'a gitu. Man tawaddo'a fa ahsan al-wudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi. Jadi yang dimaksud apa nama itu? Fadilah wudhu itu adalah man tawadda'a fa ahsan al-wudu'a kharajat khotayahu min jasadi hatta takhruja min azfarihi. Ini hadis riwayat Muslim. HR Muslim. Itu hadis Muslim mengatakan apa fadilahnya? Barang siapa yang berwudu, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu fa ahsan al-wudu'a, dan membaguskan wudunya, maksudnya adalah ya melakukan sunat-sunatnya, melakukan sunat-sunat dan rukunnya. Itu maksud membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya, kharajat khotayahu min jasadi, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya. Jadi hatta takhruja min azfarihi, sehingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kukunya. HR Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ada juga hadis yang lain mengatakan
la yusbiru abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih gitu. Seorang itu tidak menyempurnakan oleh seorang hamba akan wudunya kecuali orang itu akan diampuni oleh dosa-dosa yang telah lewat. Hadis yang ketiga. Yang ketiga adalah wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Ini hadis yang ketiga atau fadilah yang ketiga adalah apa fadilahnya nah? Seorang tidak akan bisa menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Orang itu tidak akan bisa seseorang tidak bisa menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Atau orang muslim lah gitu. Karena wudu orang kafir kan tidak sah. Karena nanti kita sebutkan syarat niat itu apa saja. Itu. Yaitu masalah wudu istilah logatan atau istilah atau ya fadilah wudu tersebut apa gitu. Itu fadilahnya. Dan juga banyak ada hadis yang lain menyebutkan tentang fadilah wudu. Ini diantaranya yang saya sebutkan 3, diantaranya banyak tersebut. Oke. Jadi kita jelaskan tadi masalah definisi fadilahnya. Sekarang masalah ke yang intinya ke wudu itu. Jadi kan rukun wudu yang disebutkan di kitab furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6 gitu kan. Yang mana di wudu tersebut mustamil al-arkan wa mandub. Yang mana di wudu itu nanti ada yang sunat-sunat dan ada yang arkan-arkan atau yang rukun-rukun gitu. Kita tahu selama ini wudu itu adalah wajib. Landasan kita berwudu sebagaimana landasannya Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 6. Mungkin kita semua udah hafal kan? Ya apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan ya usap rambut, wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke tumit. Oke. Di sini ada masalah. Di dalam ayat Al-Qur'an, dalam firman Allah ini kan disebutkan rukun wudu itu kan ada 4. Padahal kita mengatakan bahwa fardu wudu itu ada 6. Jadi yang 2 lagi dari mana datangnya gitu. Dalam Al-Qur'an yang disebutkan ada 4. Pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga adalah basuh sebagai rambut, yang keempat adalah basuh kaki. Kan itu kan dalam ayat Al-Qur'an. Tapi kita sebutkan mungkin ya waktu kita di SD atau di mana belajar rukun wudu kan ada 6. Ada niat sama tertib tambahannya. Jadi niat sama tertib ini dari mana datangnya gitu. Itu kan. Dalam Al-Qur'an hanya ada 4. Tapi yang 2 niat sama tertib ini dari mana datangnya? Mungkin bisa juga ada orang bertanya gitu kan, Ustaz, kan Al-Qur'an tentang wudu itu kan ada hanya sampai rukun ya Ustaz gitu. Baca ya ayyuhalladzina kuntum salah. Kan 4. Jadi masalah niat dengan tertib itu dari mana datangnya gitu. Oke kan? Oke. Jadi yang 2 masalah niat dan tertib itu datang dengan bisunnah, dengan ya sunnah Nabi atau hadis atau kesepakatan ulama. Jadi ada tertib, ada niat, itu adalah kesepakatan para ulama. Ketetapan para ulama yang menetapkan. Oke, kalau kita tambahkan, yang kita tambah berarti yang ditambah oleh para ulama adalah niat sama tertib. Iya kan? Yang ditambah oleh para ulama adalah niat dan tertib. Niat. Jadi kalau niat, apa dalil niatnya gitu? Kan kalau biasa para ulama ngomong itu kan ada dalil. Kalau niat,
Apa dalilnya adalah ya sebagaimana kita semuanya udah hafal hadis arba'in gitu kan, hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat, hadisnya ya dari Umar itu. Hadis yang pertama kan inilah niat itu dalilnya lah innamal a'malu bin niat gitu. Amal itu adalah harus ada niat. Itu dalilnya. Yang kedua adalah tambahan kedua adalah tertib. Kalau tertib dalilnya apa gitu? Dalilnya adalah ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u bima bada Allahu bih. Itu dalilnya. Yang kedua adalah dalil yang kedua tentang tertib adalah inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa murattaban. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa murattaban. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak akan berwudu kecuali dengan secara tertib. Ya, tertib. Oke. Kalau masalah tertib, di sini ada para ulama kita, para mazhab kita. Kita kan ada mazhab 4. Ada mazhab Hanafi bilang tua, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu kan ada 4 mazhab. Jadi masalah tertib dan masalah rukun wudu, masalah tertib ini ada para ulama kita ada yang khilaf gitu. Kalau menurut ulama menurut mazhab Hanafiyah, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah bahwa tertib ini bukan rukun, tetapi tertib itulah at-tertibu sunnah. Kalau mazhab Maliki, kalau mazhab Hanafi mereka tak ada tertib. Ya basuh wajah dulu bisa, basuh tangan dulu bisa gitu. Mereka tidak mentertibkan. Nah, itu pendapat mazhab dari Hanafiyah sama Malik. Misalnya kalau ada besok ketemu orang wudhu gitu kan, ya basuh kaki, habis basuh wajah, habis itu basuh telinga, habis itu basuh itulah. Yang penting tidak berurutan. Berarti mereka itu bermazhab Malikiyah, Maliki atau Hanafiyah. Kalau kita mayoritas di Indonesia, mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan at-tertibu ruknun, karena tertib itulah rukun. Oke. Kalau pendapat mazhab Maliki dan Hanafi bahwa tertib itu adalah sunnah. Ya sama dengan ya masuk air ke hidung, masuk cuci kedua tangan gitu, kumur-kumur kan sunnah. Itu masalah ada khilafiyah masalah tertib. Oke. Sedangkan di masalah dalil tadi apa dalil tertib? Tertib kan termasuk rukun yang ditambah oleh para ulama. Apa landasannya? Kan ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u itu artinya mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Maksudnya ya Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kan itu tertib. Pertama basuh wajah, kemudian basuh tangan, selanjutnya rambut, selanjutnya adalah kaki. Itu dalilnya. Ibda'u bima Allah bih. Ya, faghsilu wujuhakum. Karena kan Allah mengatakan Al-Quran adalah ya tertib. Basuh wajah, tangan gitu. Oke. Jadi masalah ibda'u bima bada Allahu bih ini ada juga masalah ini ada khilaf. Ada perbeda pendapat bahwa dalil ibda'u bima bada Allah bih ini turun. Ini dalilnya ketika syai. Lailul Qadri waktu haji. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita sa'i dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa?" gitu kan. Kemudian ketika itu para sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini sa'i dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa?" gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibda'u bima bada Allah bih." Mulailah apa yang dimulai oleh Allah. Maksudnya mulailah kayak gitu, apa yang dimulai Allah. Maksudnya itu dalam Al-Quran kan disebutkan inna safa wal marwata min syairillah.
Karena dalam Al-Qur'an disebutkan Safa dan Marwah, bukan Marwah ke Safa. Nah, itulah dalilnya dengan tertib. Jadi inna Safa wal Marwah. Ya masalahnya ini kan dalil ini kan ayat ini turunnya pas sa'i. Gitu, pas di sa'i. Kemudian kita pakaikan untuk wudu. Nah, gitu. Apakah bisa gitu? Tadi kan masalahnya yang para sahabat ini kan waktu sa'i, bukan masalah di wudu gitu. Dan pun dalilnya sama ibda Allah bih. Ketika itu ada kaidah usul mengatakan, kaidah usul fikih mengatakan gitu bahwa al ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi yang kita pakai itulah ki umum lafaz. Kan di lafaz disebutkan tadi ibda'u bima bada Allah bih. Kan di situ di situ tidak disebutkan tentang apakah itu di sa'i, apakah itu masalah wudhu, tidak disebutkan. Itu lafaznya umum, tidak ada menyebutkan ini tempatnya di mana gitu. Gitu. Jadi itu kaidah fikih mengatakan tidak mengusulkan sabab. Kalau sabab tadi kan di dalil ini turun kan pas sa'i, tapi kita tidak meninjau yang sababnya itu. Jadi yang inti dalilnya adalah yang kalau niat kan yang dua itu tambahan yang ditambah oleh para ulama. Kalau niat dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Kalau tertib dalilnya adalah ibda'u bima bada Allahu bih. Gitu. Karena dalam ayat dikatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq gitu kan. Itu kan tertib itu. Kalau masalah sa'i kan inna safa wal marwata min sya'airillah gitu kan. Itu kan dari safa ke marwah gitu. Itu masalah rukun wudu gitu. Jadi dalam Al-Qur'an memang ada 4 dan yang 2 ditambah oleh para ulama. Oke. Langsung kita masuk ke intinya yang ke niat tersebut. Niat kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian wudu, fadilah wudu, dan masalah landasannya, maksudnya landasan atau dalil tentang wajib wudu tersebut. Niat. Jadi pembahasan niat, ulama membahasnya ada 7 pembahasan niat. Jadi dalam niat ini saja, dalam niat satu niat ada 7 pembahasan. Ada 7 pembahasan. Ya, di mana yang disebutkan dalam apa teman? Dalam bait qawaidul fiqih ya namanya. Di situ disebutkan bahwa yang niat itu nanti ada tercakup yang 7 nih. Dalam bait dikatakan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syaratun mahsudun hasan. Jadi niat itu nanti ada 7 pembahasan. Dalam satu niat saja bisa 7 pembahasan. Ini bisa loh jadi bahan ceramah gitu. Masalah niat ibu bapak ada 7 pembahasan dalam satu niat saja gitu. Yang pertama hakikatun. Ta'rif niat itu apa? Hakikat niat itu apa gitu. Yang kedua hukmun gitu. Hukum niat itu apa? Yang ketiga mahallun. Niat itu di mana tempatnya gitu. Yang keempat wazaman. Dan kapan kita berniat gitu. Kapan kita berniat tersebut. Dan yang kelima adalah kaifiyatun. Bagaimana cara kita berniat. Yang keenam syartun. Apa saja syarat niat tersebut. Yang ketujuh wa maksudun hasan. Apa maksud tujuan niat tersebut. Jadi dalam satu niat, kata-kata niat ada 7 kandungan gitu. Jadi ya bagi ustaz-ustaz yang bagi anak SMP atau SMA yang ceramah bisa niat kok jadian satu ceramah gitu. Pembahasan tentang niat. Dalam niat itu ada 7 pembahasan. Pertama, hakikat niat itu apa? Hukum niat itu apa? Di mana kita niat itu? Zamannya kapan? Kapan berniat itu kan? Kaifiyatun, dan bagaimana cara berniat tersebut? Syaratun, syarat-syarat niat itu apa saja? Gitu. Selama ini kita berniat kan? Tetapi syarat-syarat niat juga ada. Wa maksudun hasan. Dan juga apa maksud tujuan kita berniat itu apa tujuannya? Itu. Selama ini kita berniat, tapi tujuannya buat apa?
Ya kebanyakan lillahi ta'ala kan, ya semuanya lillahi ta'ala. Ya kita niatkan lillahi ta'ala semuanya. Tapi kan tujuannya ada. Ada niat untuk wajib, ada niat yang biasa gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama adalah masalah niat sekarang. Niat ini ada 7 poin tadi yang kita bahas. Poin yang pertama adalah hakikatun. Hakikat niat itu apa? Maksudnya hakikatun ini adalah ta'rifnya. Ta'rif atau definisi niat. Niat itu adalah yang secara bahasa niat adalah al-qasdu mutlaqan. Ya niat itu adalah qasad. Ya qasad menyengaja aku. Itu niat nama tuh. Niat. Al-qasdu. Nah, itulah qasad niat. Kalau secara istilahnya syara'annya secara syarak, yang niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Memaksudkan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Memaksudkan sesuatu tapi berbarengan dengan perbuatan. Ya, berbarengan dengan action lah gitu kan. Bukannya niatnya tapi actionnya tidak ada gitu. Tapi ini niat sama action kita ya sama gitu, sejalan. Itu niat secara istilah. Tapi ada juga nanti ada namanya itu dengan azam. Ustaz, ambo berazam Ustaz. Azam ambo kue gitu. Azam ambo kue warna gitu Ustaz. Nah, ada nama yang azam itu apa gitu. Azam itu apa? Yang azam itu adalah qasdu syai' qabla fi'lih. Qasdu syai' qabla fi'lih. Gitu. Kan Ustaz mengatakan kan, ibu, papa, mari kita mari kita azamkan ya puasa kita gitu. Itu mau azam. Karena ya azam itu memaksudkan sesuatu tapi tidak berbarengan. Memaksudkan sesuatu sebelum memperbuat. Seperti puasa. Kan? Kalau puasa kan tidak berbareng niat. Malamnya kita berniat dan puasanya kita mulai habis subuh sampai terbenam matahari. Berarti itu azam kita. Berarti azam kita dari malam, dari terbenam matahari sampai ke subuh fajar. Nah, situ kita berazam niat puasa. Jadi niat puasa itu bukan berbareng sama fi'lih, bukan berbareng dengan perbuatan kita. Tapi yang niat puasa adalah itu sebelum kita memperbuat. Gitu. Karena puasa kita kan mulai habis subuh. Dan niatnya malam. Kalau orang berpuasa dan niatnya siang, nih puasa Ramadan, puasa wajib. Kalau niatnya siang, maka puasanya tidak sah. Puasa itu sah karena syarat sah wajib puasa itu antara lain adalah niat di malam hari. Gitu. Jadi kalau orang puasa, dia berniat. Boleh seorang itu berniat ketika matahari terbenam. Maksudnya udah kita berbuka, ya. Misalnya takut kelupaan. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita itu wajib niat puasa itu di malam gitu. Niat malam. Misalnya takut kita lupa ke malam niat itu kan. Oke, sekarang kita barengkan saja niat puasa itu dengan berbuka puasa. Kayak contoh sekarang kita berbuka puasa. Ya, niat buka puasa kan? Niat berbuka puasa. Habis niat berbuka puasa langsung diniatkan nama itu soma godin ada isyahri itu kan itu. Maka itu sah niatnya. Yang penting perputaran boleh tempat kita niat itu antara terbenam matahari sampai terbit fajar sodik, terbit sampai orang azan. Allahu Akbar, berarti sampai situlah niat kita dibolehkan. Kalau pas membaca Allahu Akbar kita berniat sih, maka puasa kita tidak sah. Maka ya batal puasa kita karena kita tidak berniat. Sip. Itu masalah zakat juga itu. Jadi kalau masalah zakat itu sebelum kita ada niat, bukan di waktu itu saja, tapi qabla fi'lih. Masalah zakat, masalah puasa. Kalau masalah salat itu muqtarinan. Masalah salat kan tuh berbarengan niat sama pekerjaan kita. Oke. Itu masalah niat. Itu masalah hakikat atau maksudnya adalah ta'rif atau maksud dengan niat tersebut. Yang kedua adalah hukum niat. Nah, hukumnya. Hukum niat itu tersebut. Hukum berniat. Inilah. Hukum berniat itu adalah wujub. Wujub ghaliban. Secara hukumnya itu secara biasa adalah wajib. Kebiasaannya niat itu hukumnya wajib.
Karena ada suatu pekerjaan, suatu ibadah tidak wajib niat. Tapi kebiasaan niat itu wajib. Di ibadah-ibadah lain kayak kan, seperti sholat, haji, zakat gitu. Atau apa ya? Maka di situ wajib niat. Tapi ada beberapa dalam kasus di fikih, niat itu tidak wajib. Misalnya, ketika kita mau memandikan jenazah, ya kita memandikan jenazah nih. Kalau memandikan jenazah itu hukumnya wajib gitu kan? Wajib. Kan itu fardu kifayah. Iya, memandikan jenazah itu wajib. Tapi niat kita waktu memandikan jenazah itu tidak wajib. Oke. Tapi kalau memandikannya wajib dan niat memandikan jenazah itu tidak wajib. Itulah. Karena itu dikatakan wujub ghaliban. Kebiasaan niat itu hukumnya wajib. Tapi ada beberapa kondisi nanti niat itu tidak wajib. Ya seperti dengan memandikan jenazah. Ketiga, mahal. Di mana niat tersebut gitu. Mahal, tempat niat itu di mana? Mahalnya di mana gitu. Mahalun niyah al-qalb. Jadi niat itu ada di hati. Jadi mahal niat itu ada di hati gitu. Jadi niat itu di hati. Kalau ada seseorang kalau kita melafazkan niat usolli fardhu zuhri gitu, arba'ah gitu kan, itu melafazkan. Kalau melafazkan itu hukumnya hanya sunat. Yang wajib adalah di hati itu. Yustahabbu talaffuz bin niyati sirran li yusa'ida al-lisanu al-qalba. Untuk apa kita disunatkan melafazkan niat itu ya supaya hati bisa membantu lidah kita itu bisa membantu hati biar kokoh gitu. Biar lisan itu bisa membantu apa yang ada di hati. Gitu. Jadi sebenarnya mahal niat itu, tempat niat itu adalah di hati. Kalau kita lafazkan itu hukumnya sunat gitu. Misal gini, kalau ada kasusnya sekarang di hatinya misal sekarang sholat zuhur dan pun dia lafazkan misal usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin gitu kan, makmuman gitu. Ataunya sendiri gitu, sendiri. Dan pun kalau di hatinya kini adalah maksud di hatinya sholat asar. Sengaja aku sholat asar. Padahal di lafaznya yang dilafazkan sholat zuhur. Dan di hatinya sholat asar. Itu kan perbedaan kan? Dan di hatinya berbeda. Tapi yang maksud di mulut beda. Nah, kata orang kini, lain di hati, lain di mulut gitu kan? Nah gitu. Tapi kalau masalah sholat, masalah niat nikah, niat sunat dari hati. Misal tadi, niat kini dilafazkan usolli fardhu zuhri. Gitu kan, dan pun di hati kita niatkan salat asar, maka mana yang dipilih, maka yang ada di hati kita, berarti ya salat asar kita kerjakan sekarang gitu. Yang niat di lidah, di talafuz itu hanya membantu. Ya itulah kata-kata orang awak kan, lain di hati, lain di mulut gitu. Tapi soalnya kan di hati. Jadi yang niat itu tampaknya di hati. Selanjutnya sampai zaman. Kapan kita itu berniat? Ya, kapan waktu kita berniat? Zamannya kapan gitu. Jadi zaman kita berniat itu adalah awalul ibadah. Di awal mulai ibadah. Ya, waktu kita mulai ibadah, situlah mulai niat. Contoh, di sholat gitu. Kalau di sholat kapan kita mulai niat? Pas kita mulai niat di sholat itu adalah mulai kita melafazkan gitu, Allah. Jadi akhir niat kita sampai di bar. Disitulah tempat kita melafazkan niat. Allah gitu kan. Biasanya kalau orang melafaz, kalau misalkan takbirnya Allah Akbar, berarti itu di mana niatnya gitu kan? Allah Akbar.
Di mana letak niat gitu? Padahal niat salat itu adalah di antara lafaz Allahu sampai bar. Disitulah kita meniatkan sengaja aku salat. Tapi kalau orang Allah Akbar, itu di mana letak niatnya gitu? Gitu. Kalau pendapat awak di mazhab awak, maka salatnya tidak sah. Karena niat salat itu adalah di antara Allah. Situlah mulai niat. Sengaja aku salat zuhur sampai ke iman lillahi ta'ala. Gitu. Gitu. Dan pun di selama salat nanti kan ada di salat itu hanya wajib 3 gitu. Salat wajibnya 3. Misal yang wajib di salat adalah yang pertama usolli itu wajib, yang kedua fardhu wajib, yang ketiga zuhri wajib. Tuh. Jadi yang ketiga tuh. Jadi masalah mengikuti iman arba rakatin itu hukumnya sunat. Jadi yang wajib dalam salat adalah hanya 3 itu kalau salat wajib. Misal kita sekarang gini kan, usolli fardhu zuhri, usolli kan dalam Allah Akbar, usolli fardhu Allah Akbar saja aku salat zuhur. Lah tuh, lah sah niat tuh. Jadi yang niat dalam salat itu hanya 3. 3 itu wajib. Jadi yang selebihnya sunat. Biasanya kalau sunat kan panjang kan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lita. Itu kan jadi yang wajib itu yang pertama sih, usolli cik wajib, yang kedua fardhu wajib, ketiga menentukan ta'yin. Salat apa sekarang? Salat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Jadi yang pertama sholli wajib, yang kedua fardhunya wajib, yang ketiga az-zuhur itu wajib. Jadi selain itu hukumnya sunat. Jadi usolli fardhu zuhri dari arba' raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman. Jadi imam itu hukumnya sunat. Gitu. Itu masalah kalau apa jadi kalau masalah zaman di masalah takbir di salat adalah di awal ibadah, berarti pas di takbir itulah mulai kita berniat. Tapi kebanyakan nih yang di masalah takbir, masalah salat kan banyak gitu kan. Kita itu namanya was-was. Kan tahu kan? Ada yang namanya itu was-was. Was-was. Bukan cara was-was tapi was-was. Was tuh ya mungkin banyak sih, mungkin di antara kita ada yang melihat teman salat gitu kan. Allah itu namanya was namanya itu. Pasti banyak, mungkin sebagian kita ada yang lihat ketemu gitu kan orang gitu kan. Allah gitu. Allah mungkin sampai 10 kali Allah akbar kan. Lah habis kata Allah akbar le. Penyebab was ini apa gitu. Jadi disebutkan dalam kitab fikih juga, nama kitab fikihnya Kifayatul Akhyar. Di situ disebutkan bahwa penyebab was ini ada 2. Yang mana sebutkan di kitab itu adalah di Kifayatul Akhyar. Kalau ada yang punya kitabnya adalah halaman 177 gitu. Di cetakan Darul Minhaj. Situ disebutkan adalah al-waswasatu inda takbiratil ihram min tala'ubi syaitan wa hiya tadullu ala qabli fil aqli awil jahli fid din. Apa ya penyebabnya? Orang tuh sering was-was gitu. Karena orang yang sering was-was itu adalah yang dipermainkan oleh setan. Min tala'ubi syaitan. Yang dipermainkan hatinya oleh setan. Yang pertama penyebabnya itu adalah qabli fil aqli. Ada ya sebagian orang itu mungkin qabli fil aqli itu ada yang agak error gitu kan. Ada enggak error di saraf-saraf di otaknya gitu. Akhirnya dia was-was terus gitu. Ada enggak error gitu. Atau yang kedua, awil jahli fid din. Awil jahlin orang yang tidak tahu tentang hukum agama. Kalau orang tidak tahu ya itu kena was-was. Iko salat ambo lah sah ya. Salat ambo lah sah kok gitu. Iko wudu ambo sah. Ayeuna mustakmal gitu kan. Itu kan was-was gitu. Tapi kalau orang itu yakin, yang penting hukum fikih itulah yakin yang ditinjau. Yakin sah gitu. Itu gunanya kalau ada ilmu. Kalau ilmu itulah kita itu supaya tidak terjadi was-was ke kita gitu. Tidak terjadi. Jadi di ilmu itu kita tahu mana yang amalan wajib, mana yang amalan sunat gitu. Itu kan. Jadi itu penyebabnya karena tidak tahu tentang hukum, karena tidak tahu tentang agama. Fil al-jahli fid din, tidak tahu tentang agama gitu. Akhirnya dia malah melaksanakan amal
akhirnya itu adalah was-was. Kalau misalnya yang qabli fil akli tadi, orang yang agak ada saraf yang ada di mungkin kabelnya gitu kan, agak kanai, ya misalnya orang itu telah belajar agama lah, tinggi kaji gitu kan, tapi masih was-was, itu bisa jadi karena mungkin ada agak error gitu. Kalau masalahnya agama telah mantap gitu kan, lah tahu hukum, tapi masih was-was, itu bisa jadi karena ya qabli fil akli, ada enggak error di urat-urat di kepalanya gitu. Itu sih. Tapi kalau orang tidak al-jahli fiddin, tidak tahu tentang hukum agama, itu agak susah kan, was-was adanya. Apalagi orang yang baru-baru ya belajar agama gitu. Ini sholat ambo terasa gitu. Kok masalah takbiratul ihram, apalagi itu yang sering terjadi ketika ambil wudu. Kalau sah wudu, wudu ambo sah kok, wudu ambo sah kalau sampai kamar kok. Was-was kan? Nah, itu. Jadi untuk menghindarkan wasa ya banyak belajar agama gitu kan, tahu tentang hukum tuh. Dan kita biasakan, kita latih biar tidak was-was. Itu masalah was-was ya terjadi ketika ya, kalau masalah salat tadi kan kalau zamannya itu adalah ketika takbir, tapi masalah wudhu ketika membasuh wajah. Jadi ketika wudhu niat itu taruhnya kita ambil wudhu kan, jadi niat itu pas kita niat lapaskan ketika sampai air di sini, cek, baru sini turun kita baru niat sengaja aku wudhu lillahi ta'ala, sengaja aku wudhu menghilangkan hadas kecil, pas sampai air di sini baru kita lapaskan niat gitu. Jadi pas ini lapaskan niat, setelah sampai kita berniat. Jadi kalau masalah yang mahal niat tadi kan, sampai niat kan di hati. Tapi kalau masalah melafazkan niat itu agak disir gitu, sirron kan, yustahabu at-talaffuz niat itu dengan sir, dengan lambe. Maksud sir ini maksudnya yasma'u binafsih, hanya kita sendiri mendengar gitu. Kok tendak kan pas sholat jemaah kan, sholat fardu sampai lo gak 3 orang jemaah gitu, tagaduh adanya. Jadi siron situ maksudnya hanya ya pendengar kita saja mendengar gitu, usolli gitu, hanya kita saja, jangan sampai orang yang di samping kita terganggu gitu kan. Kita kan niatnya awal niatnya untuk mendapatkan sunat, akhirnya terganggu teman yang di samping. Itu kalau sholat jamaah. Jadi melafazkan niat adalah siron itu maksudnya hanya teringat sendiri gitu. Yang kelima, kaifiyatun. Yang kelima adalah masalah kaifiyah, masalah cara. Kaifiyah, cara kaifiyatun, cara. Kalau niat ini berbeda-beda. Yakhtalifu bil fil abghad. Kaifiyah, cara-cara niat itu berbeda dengan kondisinya. Berbeda karena ketika wudhu kan nawaitul wudhu gitu kan. Gitu. Ada kalau usalli niatnya usalli fardhu. Setiap sesuatu beda-beda niatnya. Ya, jadi kaifiyah cara berniat itu yakhtalif berbeda, biikhtilaf al-abwab dengan kondisi yang berbeda. Contohnya di puasa namanya itu somagodin gitu kan, bedalah cara niatnya gitu. Nah, kanam syarutun, syarat niat itu apa? Inilah syarat niat ini ada kalau di sini ada 5. Jadi syarat niat ada 5. Yang pertama, syarat niat itu adalah Islam. Orang yang berniat itu mesti orang itu orang Islam. Maka niat orang kafir tidak sah. Maka orang niat di luar orang Islam, maka niatnya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini adalah umur ya, kalau dimaksud mumayyiz adalah, yang dimaksud dengan mumayyiz adalah ada nama itu, ada mumayyiz, ada namanya sobi. Mungkin sering kita dengar ada namanya mumayyiz, ada sobi. Apa sih perbedaannya? Kalau mumayyiz itu diperkirakan umurnya sekitar 7 tahun sampai dia balik. Ada namanya sobi, ada mumayyiz, ada balik. Gitu kan, ada balik. Jadi kalau yang sobi, kalau yang maksud dengan sobi itu adalah minal wiladah ilal bulu. Dari anak itu lahir sampai dia balik, maka anak itu kita namakan dengan sobi. Misal, kan ada balik itu dengan umur,
ada dengan mimpi basah, ada dengan kalau produksi maaf cakap tentang haid, gitu kan? Kalau perempuan sudah haid berarti dia telah balik. Kalau laki-laki telah mimpi basah berarti dia telah balik. Kalau misalkan kedua-duanya tidak ada, perempuan ini atau laki-laki ini tidak pernah haid, tidak pernah mimpi basah, maka kapan kita katakan dia balik? Telah sampai umurnya 15 tahun. Sampai umur 15 tahun tidak pernah dia mimpi basah atau tidak pernah dia haid, maka orang ini telah kita katakan balik. Kalau balik berarti telah dihukum, ya telah maksudnya telah berdosa gitu. Apapun kalau dia lakukan zina berarti telah berdosa gitu. Tidak dimakatab dia itu dimakan hukum. Itu balik. Terkatakan tadi bahwa yang sobi itu minal wilada ilal balik. Dari anak kecil sampai dia balik itu nama orang itu sobi. Kalau mumayyiz itu perkiraan umurnya dari 7 tahun, ya 7 tahun. Yang maksud dengan mumayyiz adalah ayakula wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanja wahdahu. Orang itu bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Maka anak itu telah dikatakan mumayyiz. Mungkin saja deh, kalau anak itu kan misalnya umur 4 tahun, telah bisa cebok sendiri, telah bisa makan sendiri, telah bisa, mungkin bisa dikatakan itu mumayyiz. Yang maksudnya mumayyiz adalah bisa membedakan buruk mana yang benar gitu. Itulah berakal lah gitu. Itu mumayyiz. Gitu. Jadi yang syarat niat itu adalah Islam, yang kedua mumayyiz. Jadi anak yang telah mumayyiz maka telah sah niatnya gitu. Telah niatnya. Yang ketiga, syarat niat itu adalah al ilmu bil manwi. Yang ketiga adalah al ilmu bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan. Yang ketiga itu al ilmu bil manwi. Dia itu mengetahui apa yang dia niatkan. Itu, misalkan masalah wudhu dia tahu, oh itu hukumnya wajib ya. Masalah salat, hukumnya salat inilah hukumnya wajib gitu. Apabila seorang itu mengatakan idzan taqadha annahu wudu'ahu sunnatun la yasihu wudu'ahu. Sebenarnya dia meyakini bahwa wudu ini hukumnya sunat lah. Hukumnya sunat gitu. Bahwa hukum wudu ini sunat. Tapi saya melakukan juga gitu. Tapi menurut kawan, kamu ikut-ikut saya gitu. Soalnya kamu meyakini bahwa wudu kalau hukumnya sunat, tidak wajib hukumnya gitu. Maka ketika itu kalau dia berwudu tidak sah. Karena orang itu meyakini bahwa wudu itu wajib. Oh, salat itu wajib. Jadi ala ilmu bil manwi. Begitu ya salat. Nah, salat ya. Iya salat gitu. Aku salat tuh ya salat sunat. Ambo yakinnya salat itu tidak wajib gitu. Bagi ambo salat itu sunat gitu. Ini maksud salat wajib ya. Salat itu hukumnya sunat, tidak wajib dong. Ya walaupun dia salat berarti niatnya tak sah gitu. Dia harus mengetahui bahwa yang diniatkan salat dia itu pasti dia mengetahui bahwa salat itulah wajib. Al ilmu bil manwi. Dia tahu yang apa yang diniatkan tersebut, hukumnya gitu. Yang keempat, syarat niat keempat adalah al qudratu alal manwi. Syarat yang keempat adalah yang dia niatkan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Yang dia niatkan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Adapun sesuatu yang tidak bisa dilakukan maka itu ya tidak sah niatnya. Misalkan nawaitul wudu'a li usalli wa li alla usalli. Artinya saya berniat wudu untuk salat dan tidak untuk salat. Itu kan berlawanan. Saya berwudu untuk salat dan tidak untuk salat. Ya, saya berwudu untuk menghilangkan hadas tapi tidak menghilangkan hadas. Maka itu kan apa namanya itu? Niatnya kan teradud atau namanya itu tenakut atau namanya itu ya berlawanan lah gitu. Maka itu tidak sah niatnya. Gitu. Jadi al-qudratu ala nawi ya sesuatu yang bisa dikerjakan lah. Itu yang diniatkan. Kalau nawaitul wudu li sholli wa li al-sholli kan sama tidak wudu adalah seknya niat wudu. Kemudian ambo tak wudu dah gitu. Ambo niat menghilangkan hadas tapi ambo tak menghilangkan hadas dah. Kan apa tuh? Jadi ya sesuatu tuh yang kesanggupan. Yang kelima, syarat yang kelima adalah adamul munafi gitu. Tidak ada yang menafikan niat. Jadi yang kelima adalah tidak ada yang menafikan niat. Tidak ada menafikan niat
atau seperti misalkan yang memutuskan niat, misal dalam niat kan, dalam wudhu atau ragu-ragu gitu. Iko lampu basuh tadi ya, tanganku lampu basuh ya, wajahku sampai ke basuh tadi ya. Tadi yang lupa lah, yang telingku lah basuh dia sampai ke basuh ya kan, ragu-ragu. Atau ampun dia lah lupa loh. Iko misalnya kalau orang tuh ya istilah lupa lah gitu kan, ampun lah niat tadi ya, pas masuk tangan kan, ampun lah niat tadi ya di awal di pas wajah lupa loh. Atau pas kaki ampun di langsung wajah atau dalam ya, itu kan taradud ya, ragu-ragu gitu, maka itu bisa memutuskan niat ya. Kalau gitu ya, kalau gitu kan yang mulai dari awal ya gitu, lihat dari awal. Atau memutuskan niat mbak di wudhu dah gitu, pas cuci tangan kan mbak di wudhu dah lah tuh, memutuskan niat gitu. Yang lanjut, jadi syarat niat itu ada 5. Selanjutnya ke-6, wa maksudun hasan. Jadi tadi kan masalahnya ada hakikatnya, hukumonnya, mahalnya, zamannya, kaifiyatun, syarat, dan maksudun hasan. Selanjutnya lah terakhir, maksud dari niat itu apa? Maksud dari niat itu adalah ya, ada 2 poin. Poin yang pertama, maksud niat itu adalah tamyizul ibadah minal adat. Tamyizul ibadah minal adat. Jadi niat itu adalah untuk membedakan di antara membedakan ibadah dengan adat. Membedakan ibadah dengan adat, kebiasaan awak gitu. Misal, contoh sekarang kan kita biasa kan mandi. Jadi ke perbuatan kita kayak mandi gitu kan. Mau mandi sholat Jumat itu kan caranya kan sama. Tempatnya sama, airnya sama, cara mandinya sama gitu. Tapi yang bedakannya niat. Ini soal niat mandi kok, niat mandi untuk mandi biasa atau niat mandi untuk sholat Jumat. Jadi kalau cara mandi kan sama, ambil air tumbuk atau lompat sungai, kan sama caranya. Jadi yang bedakan tuh niat beko. Ini niatnya buat sholat Jumat atau niatnya untuk mandi wajib, atau niatnya mandi ini buat mandi biasa gitu. Itu kan yang bedakan hanya niat. Caranya sama gitu, bentuknya sama, yang membedakan hanya niat. Yang kedua adalah tamyizu rutabil ibadah ba'dhiha an ba'. Jadi yang kedua, yang membedakan derajat ibadah. Ya, ada ibadah tuh wajib, ada ibadah tuh sunat. Misal salat zuhur, salat sunat rawatib itu kan sunat. Ada salat sunat qabla zuhri, ada ba'da zuhri itu kan sunat. Cara salat sama gitu kan. Dan itu kan semua diniat. Salis sunat zuhri atau salis zuhri gitu kan, salis zuhra gitu, salis zuhra. Membedakan derajat ibadah lah gitu. Antara dia misal atau di antara dia mandi wajib dengan mandi sunat. Kayak tadi juga contohnya di contohnya sekarang seperti mandi. Sekarang dia mandi ini mandi wajib atau mandi untuk sholat Jumat gitu. Itu untuk membedakan rutabil ibadah, derajat ibadah itu dengan niat. Kalau dia ini niat untuk mandi wajib atau mandi sunat gitu. Kan itu tergantung ke niat semua. Tuh. Jadi masalah niat, bagi kawan kan kalau pengen menceramahkan niat, kita sabutkan poin-poin kok gitu. Kita sampai sajam gitu. Gitu itu masalah niat. Ini sebenarnya sih belum masuk ke intinya sih, masih niat-niat gitu. Dilanjut Bang. Atau ada yang bertanya?
Hmm. Kalau rukun niat berarti belum kita bahas, baru kita bahas masalah niat gitu. Tapi yang niat pun itu belum masuk. Iya. Ada 6 ya? 6 ya? 6. 7 ya? Oh, 7 ya. Oke. Oke, sip, sip. Oke. Hmm. Ya. Jadi masalah yang rukun itu bukan membasuh, tapi hanya mengusap. Itu ntar kita jelaskan lagi. Karena berbeda sama membasuh sama mengusap. Gitu. Mm-mm. Iya, yang berkaitan gitu. Hukum. Mm-mm. Eh, oke. Oke, sip. Jadi yang pertama tadi yang berkaitan dengan niat itu ada 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah hakikatun, hakikat niat atau ta'rif atau definisi niat tersebut. Oke, yang kedua, hukum niat itu. Apakah hukumnya wajib atau sunat gitu kan. Yang ketiga, niat itu letaknya di mana gitu, mahallun. Apakah di lidah atau di hati gitu kan. Ketiga, mahal niat, tempat niat itu di hati. Kalau yang keempat adalah zaman. Kapan kita itu boleh niat? Ya, ketika awal ibadah. Ketika mau mulai ibadah, disitulah mulai niat kita. Soalnya kaifiyatun, cara-cara kita berniat itu kan beda-beda. Maksudnya kayak sholat, wudhu itu beda-beda. Ada nawaitul wudhu, ada usalli. Semua kan niat, tapi beda-beda cara apanya. Tampeknya. Kemudian yang keenam adalah syarat. Syarat niat itu apa aja gitu. Dan pun di syarat niat ini ada 5 poin. Ada 5 poin tentang syarat niat. Ada syarat niat yang pertama Islam, mumayyiz, itu. Yang ketiga, kita mengetahui apa yang diniatkan hukumnya. Yang keempat adalah al-qudrah, yang diniatkan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi yang kita niatkan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Yang kelima, tidak ada yang menafikan niat atau memutuskan niat atau ragu-ragu dalam niat. Maka itu akan memutuskan niat. Poin yang ketujuh dari hal-hal yang bersangkut dengan niat adalah maksud. Tujuan dari niat itu ada 2 poin. Pertama, untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Membedakan ibadah dengan kebiasaan yang kita kerjakan. Yang kedua, untuk membedakan derajat-derajat ibadah tersebut. Ada ibadah itu derajatnya wajib, ada derajatnya sunat gitu kan. Itu. Ada derajat itu yang mubah. Jadi semua itu tergantung dengan niat. Karena itu niat dibahas di kitab hadis Al-Arba'in, bahwa situ dikatakan bahwa masalah niat itu sepertiga ilmu itu niat gitu. Jadi sepertiga ilmu itu masalah niat gitu. Jadi yang selebih itu ya baru masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Karena semua, baik itu di fikih, baik itu di akhlak, baik itu suatu pekerjaan lain, itu semuanya ada niat. Karena itu para ulama mengatakan bahwa tentang niat inilah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu itu niat aja isinya. Gitu, Bang.
Tadi segitu sih, yang penting biar cepat aja tadi sih. Tapi kalau pengen menanyakan tiap-tiap poinnya silahkan gitu kan. Kalau ada yang nggak ragu poin-poinnya. Mm. Jadi masalah niat, yang 7 poin masalah niat ini itu saya ambilkan dari kita. Nanti kalau ada teman-teman menanyakan ini di mana landasannya gitu kan, di mana diambil gitu. Kalau ada sih ada orang nanya gitu kan. Jadi ya masalah hakikat, hukmun mahalun zaman, kaifiat, syarat, maksud hasan itu saya ambilkan dari kitab Qawaidul Fiqh. Qawaidul Fiqh itu. Atau oh ya Qawaidul Fiqh saya ambilkan. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi kalau di pembahasan mungkin bisa jadi mungkin Ustadz itu mungkin mengambilkan dari kitab lain. Tapi yang apa kan? Kalau tadi kan kita definisikan bahwa yang hakikat, yang definisi niat itu kan kalau logatan itu namanya al-qasdu itu kan. Qasad maksud. Kalau yang syariat berarti yang kita ambilkan secara yang syariatnya, yang istilahnya gitu kan. Yang syariat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Mengerjakan sesuatu langsung berbarengan gitu. Mengerjakan sesuatu langsung berbarengan. Kalau kita ngejauh sholat, berarti waktunya kita kan kalau sholat kita mulai dari A, maka sesuatu yang halal di luar maka haram ketika sholat. Maksud haram sini lah di luar kita boleh makan nasi toh, boleh minum air boleh kan? Pas kita sholat, pas A kita minum air atau maka batal salat kita, tidak sah gitu. Jadi mulai salat itu mulai di lafaz A. Maka di lafaz A itu mulailah kita berniat. Kalau mungkin yang tadi kan kalau Ustaz kalau Pak Melki mengatakan contoh kita mau salat zuhur tapi sebelumnya kita ada niat di hati gitu kan. Udah niat di hati. Mungkin bisa jadi orang ini memakai yang azam. Kalau azam kan azam itu maksudnya qasdu syai' qabla fi'lih. Kita menyengaja sesuatu tapi tidak berbarengan. Itu seperti puasa. Berpuasa itu kan kita niat malam. Kita mulai start puasa kan pas Allah berazan subuh. Dan pun niatnya malam. Nah, itu itulah. Ada pengecualian nanti masalah puasa, masalah zakat gitu. Itu niatnya di awal dan pekerjaannya di akhir nanti gitu. Gitu sih. Tapi kalau yang masalah salat, masalah wudhu itu muktarinan berbarengan dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang saya dapatkan di kitab fikih yang saya dipelajari pesantren sampai ke sini gitu. Karena itu saya berani menyampaikan. Oke. Okay. Kalau misalnya orang itu ngomong bisa gitu kan ya masalah wudhu dia niatkan ya sebelumnya. Ya mungkin kalau ada landasannya, landasan di kitab lain mungkin boleh diterima gitu kan gitu. Tapi masalah itu mungkin saya belum pernah dapat ya dari mana dia mendapatkan gitu kan. Kan perlu ditanyakan juga. Halo? Mm-mm.
Ya berarti kalau minggu depan kita bahas ya masalah apa lagi itu? Masalah masuk ke inti niat tersebut. Berarti ke niat besok apakah boleh? Tadi kan kita itu kan cara-cara kita niat kan? Maksudnya ya yang berkaitan dengan niat di mana sih niat itu taruhnya di mana gitu kan? Tapi besok kita masuk ke lafaznya langsung. Maksudnya kaifiyahnya, cara-cara niat itu gitu. Nah, apakah nanti boleh kita itu wuduknya dengan niat nawaitu raf'al hadas? Apakah mesti disebutkan asgor gitu kan? Saya berniat menghilangkan hadas kecil atau hadas besar gitu. Kan kita bahas atau kita nanti membahas tentang apakah boleh nawaitu raf'al hadas, nawaitu at-ta'arah lis shalah, nawaitu lil wudu, nawaitu fardul wudu, nawaitu ada al wudu gitu kan. Nawaitu istibah lis shalah, nawaitu istibah masal mushaf gitu. Itu nanti kita bahas. Dari sekian ada sekian 7 niat, maksud cara niat kan. Ada nawaitu rafa'al hadas gitu. Nawaitu taharah lis shalah, nawaitu al wudu, nawaitu fardal wudu, nawaitu ada al wudu, nawaitu istibah lis shalah, nawaitu istibah masal mushaf. Jadi semua yang 7 cara niat ini, kaifiyah cara niat ini boleh kita lakukan untuk kita melaksanakan wudu. Ketika mau kita sewudu, nawaitu ada wudu, nawaitu tahlil shalah, nawaitu istiwa mushaf, nawaitu istiwa shalah, semuanya boleh. Karena itu kita tuh tidak maksud tidak sempit di satu niat gitu. Kalau kita kan kalau di kampung-kampung kan anak-anak kalau niatan nawaitu wudu ali rafil hadasi gitu. Tapi kalau lah level-level lah apa kan itu kan lebih singkat lagi gitu. Jadi kalau kita niat wudu nawaitu rafal hadas bisa sah. Jadi tidak mesti orang nawaitul wudu'a li raf'il hadasi fardan lillahi ta'ala. Itu kan waktu kita diajarkan waktu di surau-surau gitu kan. Itu kan lebih lengkapnya. Tapi kalau kita tagageh, maksudnya apa namanya itu? Boleh kita pakai nawaitu raf'il hadas sah. Jadi nawaitu raf'il hadas sah. Nawaitu at-taharah lis shalah sah. Jadi juga nanti kita bahas tentang cara yang orang apa itu namanya orang yang taharah atau bersuci, orang yang salasil baul, orang yang berhadas terus, pipisnya keluar terus, gimana caranya bersuci, atau orang yang salasul riyah, orang yang takantuk tahu sih keluangin, gimana cara dia bersuci gitu. Atau bagi perempuan istihadah gitu, perempuan istihadah kan ya mungkin darah itu keluar terus dari kemaluannya, gimana cara dia berwuduknya, gimana cara dia salat. Mungkin insyaallah kita bahas di minggu depan. Mungkin ada teman-teman yang mau nanyakan dari jemaah semuanya. Ada yang menanyakan? Ada tanya ke Tafi? Zikri? Silahkan mau nanyakan. Mumpung sekarang sepi loh, nggak rame. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya ya selesai.
Mm-mm. Iya. Mm-mm. Kalau masalah ya pernah sih anak dengar sih dari apa, kalau apa kan, dari Ustadz Abdul Somad, dia mengatakan ini kan termasuk tuh syarat. Berarti kita tuh harus menetap di masjid sampai mata ya waktunya datang gitu kan. Gitu. Tapi apakah itu syarat atau apa itu belum ada yang Bang baca di kitab ya Raffi. Jadi belum bisa menyimpulkan apakah itu sebagai syarat atau apa gitu. Apakah boleh hal yang lain kita kerjakan. Gitu sih. Iya. Gimana Pak Melki? Menghilang? Berarti ya berarti nggak ada Kak. Nggak ada ya? Iya. 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 Tapi rekaman kita nggak ada ya Bang? Halo? Hmm. Oke. Sip. Hmm. Mungkin Ambo tutup dulu Bang. Mungkin Ambo tutup. Iya. Ya, kepada semuanya alhamdulillah kita masih dikasih umur lah gitu kan bisa sampai ke sekarang masih bisa mengaji gitu. Ya mudah-mudahan yang paling yang bisa saya sampaikan kalau ada itu yang berbeda dengan yang kita ketahui selama ini, nah itulah namanya ilmu gitu kan. Ya kata orang apa? Semakin tinggi ilmu semakin bodoh Pak kan. Semakin tahu kayak ketawa gitu. Itulah ilmu namanya. Karena seorang itu semakin tingginya semakin tahu itulah. Sama pun jambo, ambo semakin tahu dulu ambo tak tahu deh ya. Istilahkan gitu kata orang. Ya mungkin kalau ada kata-kata yang salah tidak ya, ada ditampeknya ada yang tersinggung atau apa gitu ya ambo sebagai penyampai minta maaf gitu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Inilah. Iya.